Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Rekreasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh banyak manusia, baik dalam menenangkan pikiran mereka sampai menjadikan sebagai hobi. Salah satu olahraga yang paling banyak diminati adalah scuba diving. Olahraga selam satu ini merupakan olahraga rekreasi yang paling populer di dunia. Tak cuma orang dewasa, anak-anak pun ternyata menjadi penggemar utama. Dikarenakan melintasi bawah laut merupakan hal yang paling menyenangkan bagi mereka. Ragam terumbu karang yang memiliki corak warna yang beraneka ragam yang memanjakan mata bagi pelintasnya. Bangkai kapal dan kehidupan laut lainnya menjadi alasan utama bagi pencinta scuba diving. Sayangnya, tak banyak yang mengetahui jika olahraga satu ini memiliki potensi yang dapat mengancam nyawa apabila tidak dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tuntunan ilmu pengetahuan. Nah, kami telah merangkum beberapa fakta. Berikut 5 hal yang paling berbahaya dalam olahraga scuba diving. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, bagi kalian yang baru saja singgah di channel ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk terus mensupport channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya agar terus mendapatkan updatean terbaru dari Alshare. Peralatan yang rusak. Dalam olahraga scuba diving, tentunya tabung oksigen merupakan alat yang paling dibutuhkan untuk menelusuri keindahan permukaan laut. Namun, banyak penyelam, terutama pemula, tidak memiliki peralatan tersendiri, sehingga hanya mengandalkan jasa tabung oksigen yang disediakan oleh orang-orang. Padahal, ada beberapa alat sewa yang berpotensi berbahaya bagi diri mereka apabila tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu atau tidak memahami sistematika pengaturan tabung oksigen, mulai dari pengukuran kedalaman. Hal ini apabila tidak diperhatikan maka akan menjadi masalah yang sangat fatal dan banyak menyebabkan penyakit dekompresi ringan. Kerusakan regulator. Regulator merupakan intisari dari tabung oksigen. Banyak penyelam yang mengalami kehabisan napas ataupun tenggelam dalam permukaan karena regulator yang kurang stabil dalam pemasangannya. Nah, bagi kalian atau pemula, ada baiknya untuk mengecek perlengkapan scuba diving sebelum melakukan penggunaan jasa sewa. Emboli paru. Ternyata bagi seorang scuba diving atau penyelam, berada dalam permukaan laut yang sangat dalam memiliki durasi yang sangat lama karena sedang menikmati keindahan permukaan dasar laut. Ternyata ini merupakan hal yang sangat fatal, berisiko besar mengalami emboli paru, dikarenakan sistem jaringan pada sel darah tidak mengalir secara stabil atau sedang menahan napas terlalu lama. Dari hasil riset kedokteran, emboli paru adalah penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru. Penyumbatan biasanya disebabkan oleh gumpalan darah yang awalnya terbentuk di bagian tubuh lain, terutama kaki. Pada umumnya, gumpalan darah yang terbentuk dan menyebabkan emboli paru berjumlah lebih dari 1. Gumpalan darah ini akan menyumbat pembuluh darah dan menghambat aliran darah ke jaringan di paru-paru, sehingga menyebabkan kematian jaringan pada paru-paru. Ada baiknya bagi kalian pencinta diving atau penyelam, jangan terlalu lama berada dalam permukaan laut, sehingga menahan napas terlalu lama untuk mencegah emboli paru. Keracunan oksigen. Toksitas oksigen adalah kondisi yang muncul akibat efek-efek berbahaya dari molekul oksigen pada tekanan parsial yang sangat tinggi. Keadaan ini juga disebut sebagai sindrom toksitas oksigen atau keracunan pada oksigen. Keracunan oksigen biasanya terjadi bagi seorang penyelam yang menjelajahi permukaan laut dengan kedalaman 135 kaki. Seperti nitrogen, tubuh akan menyerap banyak oksigen tambahan di bawah tekanan bawah air. Bagi kebanyakan penyelam, ini bukanlah hal yang sangat masalah, tetapi pada kedalaman yang cukup ekstrim, begitu banyak tambahan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga kandungan pada oksigen seperti nitrogen, helium yang diserap dapat menyebabkan keracunan. Efek yang terjadi dapat menimbulkan mual, hilangnya kesadaran, bahkan kejang-kejang. Efek nitrogen. Bahaya lain yang berhubungan dengan nitrogen adalah efek narkotika nitrogen dalam tubuh.
Dalam tabung gas yang digunakan seorang penyelam ada 3 macam, yaitu campuran antara nitrogen dan oksigen, helium dan oksigen, dan campuran ketiga-tiganya. Ketika seorang penyelam melakukan penyelaman pada kedalaman lebih dari 30 meter, nitrogen akan lebih mudah larut ke dalam darah dan akan mengakibatkan keracunan nitrogen dengan gejala seperti mabuk alkohol. Hal ini akan lebih fatal lagi jika seorang penyelam berada pada dasar laut. Menurut riset kedokteran, oksigen yang dihirup akan mengalami proses oksidasi biologi untuk metabolisme tubuh dan juga diikat oleh hemoglobin dan eritrosit. Berbeda dengan nitrogen yang tidak dihirup akan tetapi terakumulasi di dalam tubuh. Bahayanya dapat menyebabkan hilangnya sensorik tubuh dan membuat penyelam tidak sadarkan diri. Jika merasa sudah menyelam terlalu lama, kejadian paling fatal adalah mengakibatkan kematian. Serangan hewan laut. Ancaman satu ini merupakan ancaman yang datang secara spontan atau tak terduga-duga. Kejadian ini biasanya hanya terjadi di lautan lepas, yang tingkat kedalamannya sangat jauh di permukaan dasar laut. Penyelam harus ingat, jika memasuki lautan, mungkin setara dengan memasuki padang gurun. Mereka harus sadar jika makhluk laut banyak yang sangat agresif, berbahaya, bahkan beracun. Ada baiknya untuk mencari tahu tentang keadaan laut sebelum melakukan penyelaman ke dasar laut. Nah, itulah 5 hal utama yang perlu diketahui bagi pelintas bawah laut atau scuba diving. Hal berikut sangatlah berbahaya apabila tidak dilakukan secara prosedural. Namun, bagi kalian yang sangat suka dengan olahraga satu ini, ya tetaplah lanjutkan. Namun, jika kalian belum mengetahui lebih jauh mengenai scuba diving, belajarlah dengan ahlinya agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi kalian. Mungkin itu beberapa informasi yang dapat kami sajikan kali ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung terus channel Alshare dalam mencari dan merangkum seputar informasi penting dan seputar informasi hiburan. Dan jangan lupa like jika teman-teman suka dengan konten ini. Apabila terdapat kekurangan silahkan komen di kolom komentar. Dan saya Alshare pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.